Pemirsa, masih dengan saya Pendeta Fritz, Jack Levin Fritz Manuputi, ini selaku Ketua Umum PGI, dan kita akan melanjutkan bagaimana sukacita Natal ini dapat dirasakan seluruh umat Kristiani dan juga berdampak buat masyarakat Indonesia. Bung Jack, ini bagaimana sebenarnya Anda memaknai, tadi sudah ya kita memaknai Natal secara keseluruhan dan juga personal. Kalau dampak yang diberikan untuk masyarakat banyak ini dari Natal seperti apa? Ya, yang pertama tadi terkait dengan, ya kita bicara soal kesederhanaan Natal ya, kesederhanaan penghampiran Allah. Ya itu tidak semata-mata terkait dengan material, ya barang apa yang kita pakai dan lain-lain untuk menyambut Natal. Tapi kesederhanaan yang paling agung adalah terletak pada compassion, ya berbelas kasih, hati Allah yang menyapa kita. Perjumpaan kita dengan hati Allah yang menyapa itu sangat sederhana tetapi sangat agung. Dan itu memenuhi kita dengan kelimpahan belas kasihan. Kalau kita merasa Allah berbelas kasih kepada kita, maka kita harus menerjemahkan belas kasih itu juga dengan sejati kepada orang yang lain. Hanya orang-orang yang merasa dicintai dengan sejati, yang merasa menerima belas kasih Allah dengan sejati, yang mampu menerjemahkan dan melantangkan kasih kepada sesama juga dengan sejati. Dan oleh karena itu kesederhanaan Natal yang terletak pada keanggungan belas kasih itu yang harus kita nyatakan sebanyak mungkin. Di dalam relasi interpersonal, relasi antar kelompok di tengah masyarakat yang sangat-sangat majemuk ya. Karena apa yang kita refleksikan saat ini, yang kita lihat ya, di tengah berbagai situasi politik, sosial, kemana orang mempertanyakan apakah masih ada nurani? Apakah bangsa ini masih ada nurani? Apakah para pemimpin kita masih punya nurani? Apakah masyarakat masih punya nurani? Apakah mereka dituntun oleh nurani yang sejati? Atau dituntun oleh berbagai kepentingan yang lain? Ya, Natal adalah peristiwa kontemplatif untuk kembali pada perjumpaan yang berbasis pada nurani Allah. Dan di tanggal 28 Desember mendatang, ini kan juga akan diadakan acara Natal Nasional begitu ya? Nah, oh iya. Anda mungkin sebagai salah satu panitia penyelenggara dari Natal Nasional bisa menyampaikan seperti apa gambaran dari Natal Nasional itu? Oh ya, Natal Nasional itu biasa setiap tahun dilaksanakan ya, antara gabungan antara Katolik dan Protestan ya, dan tahun ini akan diselenggarakan di GBK ya, tentunya dengan ibadah dan perayaan, dengan ibadah dan perayaan ya, kerjasama dengan pemerintah, ya biasa diambil satu atau dua kementerian sebagai leading sector untuk itu, dan kali ini dari Kementerian Keuangan ya, ketua panitianya Wamen Keuangan, Pak Thomas Juwandono. Jadi ya saya melihat teman-teman panitia sudah mengedarkan undangan Natal Nasional yang di-blast di sosial media, ada barcode-nya yang tinggal mendaftar di situ, dan umat diajak untuk hadir, juga disebarkan lewat koordinasi gereja-gereja anggota ya di bawah PGI dan juga KWI. Ya, ASN, pemerintah, kementerian lembaga akan hadir, Pak Presiden juga akan hadir untuk memberikan sambutannya pada bagian perayaan. Oke. Kemudian apakah ada perbedaan antara Natal Nasional tahun ini dan tahun yang sebelumnya? Saya kira tidak ada, ya selalu berulang seperti itu. Tahun sebelumnya itu dilaksanakan di Surabaya. Ya. Nah, satu hal yang perbedaan terkait dengan Natal Nasional, tahun sebelumnya Natal Nasional dilakukan di tengah situasi politik yang sangat tajam, ya, karena kita menjelang masuk tahun politik dan sebagainya. Ya, ada ketegangan-ketegangan ini. Natal Nasional kali ini kita maknai sebagai peristiwa rekonsiliatif. Ya, harus didorong supaya pemulihan bangsa ini terjadi, cinta kasih kembali di merangkul kelompok-kelompok yang terpisah. Jadi saya pikir aksentuasinya ada perbedaan di situ begitu ya. Kemudian apa yang ingin Anda sampaikan dalam perayaan Natal Nasional nanti gitu ya? Begitu juga banyak umat Kristiani akan menghadiri Natal pada 28 Desember mendatang. Ya, tentunya tidak semua bisa tertampung ya. Karena saya lihat juga pendaftaran sudah ditutup, nanti dibuka lagi. Cukup banyak yang antusias untuk hadir secara langsung. Tapi juga panitia menyediakan broadcast Natal Nasional
Secara juga online begitu? ya secara online jadi bisa diikuti, terutama bagi ya saudara-saudara yang ada di provinsi-provinsi. Saya pikir ini kita harapkan tadi menjadi sebuah peristiwa rekonsiliatif, sebagai sebuah peristiwa di mana kita bisa melantangkan damai dan cinta kasih di tengah masyarakat, kepedulian sosial yang tinggi. Jadi mari kita mengambil bagian sama-sama, mendoakan kesuksesannya, tetapi juga mengambil pesan-pesannya untuk diterjemahkan dalam panggilan kekristenan di tengah bangsa ini. Oke, terakhir Bung Jack, ini untuk menutup dari segmen kita pada siang hari ini, bagaimana juga pesan yang kuat mungkin untuk disampaikan, tadi sudah sampaikan juga ya, cuman apa yang dapat Anda garis bawahi dan juga pesan yang akan Anda sampaikan juga ke masyarakat di luar sana? Ya, saya pikir pesan yang paling utama dari peristiwa Natal adalah tentang cinta dan kasih Allah ya. Dan oleh karena itu kita terpanggil, atau gereja-gereja dan kekristenan terpanggil untuk menerjemahkan itu di dalam panggilan kemanusiaan, di dalam panggilan kebangsaan. Kita dituntun, dinavigasi oleh cinta Allah kepada kita, dan itu menjadi ukuran untuk kita membangun relasi kebangsaan, membangun tugas, panggilan sosial, tanggung jawab kebangsaan berlandaskan cinta pada negeri ini, cinta pada bangsa ini. Dan di situ kekristenan terpanggil untuk menyatakan tanggung jawab dan panggilan imannya. Ya. Panggilan kebangsaan adalah panggilan iman bagi orang-orang Kristen. Berlandaskan cinta dan kasih untuk dapat berbagi kepada sesama manusia. Ya, betul. Ya, baik, terima kasih Ketua Umum PGI, Bapak Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi untuk waktu di Special Report Sukacita Natal. Terima kasih. Sehat. Sekali lagi selamat Natal, selamat bersukacita. Ya, sehat selalu.